Perkenalkan, saya Judida Zevanya. Perkenalkan, saya Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Senjoyo. Halo, perkenalkan, nama saya Jonathan Frian. Halo semua, perkenalkan, nama saya Natasha Regina. Terkait prosedur audit yang pertama, di mana auditor telah melakukan observasi atas perhitungan fisiknya, terutama terkait hal-hal yang material, kelompok kami memandang bahwa prosedur ini memang telah memadai dan benar dilakukan. Sebab dengan prosedur ini, maka aspek esensial dari persediaan dapat diungkapkan. Tetapi dalam auditor yang semata-mata meyakini dan membenarkan lembar perhitungan fisik persediaan yang diberikan, ini tidak dapat diterima atau tidak memadai. Sehingga sebaiknya, auditor dapat melakukan prosedur tambahan dalam memvalidasi kebenaran data tersebut. Terkait prosedur kedua, di mana auditor meminta respon dari pihak ketiga memang telah memadai, tetapi tidak adanya respon mengakibatkan prosedur ini tidak berjalan dengan baik atau tidak memadai. Karena itu, sebaiknya auditor dapat mendesak kembali atau mendorong pihak ketiga untuk mengirimkan responnya, seperti meminta konfirmasi positif, di mana pihak ketiga merespons secara langsung dalam memastikan jumlah yang sebenarnya, atau dengan konfirmasi negatif, di mana pihak ketiga hanya perlu merespon ketika terjadi kesalahan dengan menyertakan jumlah yang sebenarnya. Penggunaan rasio-rasio keuangan dalam melakukan analisis memang telah benar dan memadai, sebab dengan begitu auditor akan dapat menghapuskan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan. Ini juga dapat membantu auditor dalam melakukan penilaian atas kondisi keuangan perusahaan saat itu, seperti adanya dampak COVID-19 yang mengakibatkan perputaran persediaan perusahaan menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur keempat, di mana melakukan tanya jawab merupakan suatu prosedur yang memadai dan benar dilakukan, tetapi tidak adanya respon dari klien mengakibatkan prosedur ini tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain menjadi tidak memadai. Akibatnya, auditor akan kesulitan dalam menentukan jumlah persediaan yang sebenarnya tidak boleh diakui dalam laporan keuangan, karena telah menjadi barang yang menjadi jaminan dari pinjaman jangka panjangnya. Sebaiknya, auditor dapat melakukan tes secara mandiri atau dengan menanyai secara langsung pihak pemberi pinjaman tersebut. Terkait sampel 5% memang telah benar sejalan dengan standar akuntansi nomor 530, di mana untuk perusahaan dengan jumlah persediaan yang banyak dapat dilakukan dengan menggunakan sampel. Tetapi angka ini menurut kami terlalu kecil untuk menentukan salah saji material yang ada, dan akibatnya mungkin dapat menimbulkan angka yang berbeda jika persediaan dihitung secara keseluruhan. Sebaiknya auditor mengambil sampel dengan angka minimal 10% atau dengan melakukan tes tambahan, yaitu menggunakan sampel-sampel yang diambil secara acak. Dari poin A, terdapat jenis bukti audit berupa physical examination. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dari tindakan auditor dengan melakukan perhitungan fisik persediaan yang ada. Tujuan dari dilakukan physical examination yaitu agar auditor dapat memastikan bahwa jumlah yang dicatatkan memang benar-benar ada. Selain itu, terdapat jenis bukti audit lain yaitu observation, yang dapat kita lihat dengan tindakan auditor melakukan observasi terkait proses perhitungan fisik persediaan milik perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar auditor dapat memastikan proses perhitungan memang dilakukan dengan metode yang benar. Dari poin B, terdapat jenis bukti audit berupa confirmation. Dapat kita lihat dari tindakan auditor mengirimkan surat kepada pihak ketiga untuk mengkonfirmasi jumlah nilai persediaan yang ada. Hal ini dilakukan oleh auditor agar bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak ketiga mengenai informasi klien. Lalu dari poin C, terdapat jenis bukti audit berupa analytical procedure yang dilakukan oleh seorang auditor. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan auditor membandingkan perputaran persediaan milik perusahaan. Dari hal ini, auditor dapat memahami bisnis klien serta dapat menilai keberlangsungan perusahaan. Selain itu, auditor juga dapat melihat akun apa yang mengalami perubahan signifikan. Lalu dari poin D, dapat kita lihat terdapat jenis bukti audit berupa inquiries to the client. Hal ini dilakukan dengan auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait laporan yang dibuat oleh klien. Inquiries of the client dilakukan oleh seorang auditor untuk mendapatkan informasi lebih lagi terkait bagaimana cara pencatatan, pelaporan, atau perhitungan yang dilakukan. Meskipun nantinya klien akan menjawab sebuah pertanyaan terkait, seorang auditor masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, dikarenakan ada kemungkinan biasnya informasi yang didapat. Menurut kelompok kami, tentang surat keterangan yang diberikan oleh PT Warehouse melalui PT Jalan Sukses kepada auditor itu tidak dapat digunakan sebagai bukti yang valid. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut kenapa itu tidak bisa digunakan sebagai bukti yang valid, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih teori yang terkait. Nah, jadi dari sini teori yang terkait itu adalah jenis
bukti audit pada bagian konfirmasi. Nah, di konfirmasi itu sendiri itu dijelaskan bahwa sebuah bukti audit yang dapat digunakan ketika dia mendapatkan jawaban langsung dari pihak ketiga. Nah, sedangkan ini bukti audit yang didapatkan itu berasal dari klien atau dari PT Jalan Sukses. Nah, hal ini tuh tidak dapat digunakan sebagai bukti yang valid tadi seperti yang saya dikatakan di awal, karena kita tidak dapat menjamin keaslian apakah PT Warehouse itu benar-benar ada perusahaan fisiknya atau tidak gitu. Meskipun di dalam surat keterangannya itu sudah ada tanda tangannya atau kop suratnya, bahkan sudah ada hal-hal penting lainnya gitu yang dibutuhkan dalam surat keterangan. Nah, mungkin jika sebagai auditor mereka perlu untuk langsung menelusuri ke PT Warehouse itu tersendiri dengan alamat yang sudah tertera untuk mengecek apakah benar PT perusahaan itu ada, dan juga kenapa dia perlu menelusuri karena inventory yang ada di dalam PT Warehouse itu cukup signifikan, yaitu sebesar 25%. Audit persediaan, terutama pengujian saldo akhir tahun, itu merupakan bagian audit yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama adalah persediaan itu merupakan akun terbesar di neraca. Yang kedua adalah persediaan ini terletak di lokasi yang berbeda sehingga sulit untuk melakukan pengecekan secara fisik. Yang ketiga adalah item inventory seperti suku cadang ini sulit dinilai oleh auditor. Yang keempat adalah beberapa organisasi itu sering menggunakan penilaian yang berbeda pada setiap persediaan mereka. Terdapat beberapa prosedur audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor pada saat pandemi COVID 2020. Yang pertama adalah akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua adalah perpindahan internal atas aset dan biaya. Yang ketiga adalah pengiriman fisik dan persediaan. Yang keempat adalah pengiriman barang dan pencatatan pendapatan. Serta yang kelima adalah penempatan harga dan kombinasi persediaan. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang cukup besar bagi Indonesia, terutama ekonomi Indonesia. Hal ini juga berdampak pada seluruh industri di Indonesia, termasuk PT Jalan Sukses. Ditambah lagi, PT Jalan Sukses ini merupakan perusahaan spare part yang dimana pada saat pandemi, minat masyarakat untuk membeli spare part ini semakin menurun. Karena mereka lebih fokus kepada kesehatan dan membeli peralatan medis. Hal ini menyebabkan perputaran inventory pada PT Jalan Sukses itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2019, perputaran inventory sebesar 11 kali. Namun pada saat tahun 2020, turun drastis hanya menjadi 2 kali. Namun penurunan ini dapat toleransi karena pandemi COVID ini berdampak bagi seluruh industri di Indonesia, karena pendapatan setiap perusahaan juga semakin berkurang. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor terhadap PT Jalan Sukses itu masih dalam bentuk fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa auditor melakukan observasi perhitungan fisik persediaan, auditor mendapat lembar perhitungan fisik persediaan, auditor juga mengirimkan surat secara langsung kepada pihak ketiga PT Warehouse, dan auditor juga melakukan tanya jawab dengan klien secara langsung. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Nah, sedangkan adanya pandemi COVID itu cukup berpengaruh terhadap proses audit dan menimbulkan kendala-kendala bagi auditor dalam menjalankan prosedur audit. Seperti contohnya aja nih, adanya pemberlakuan PSBB yang berdampak kepada pembatasan akses dan perjalanan maupun ketersediaan personel dari auditor maupun dari auditingnya. Di dalam kasus ini kita melihat bahwa perputaran inventory pada tahun kedua terjadinya COVID 2021 itu mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun pertama COVID tahun 2020, karena pada tahun ini perusahaan itu sudah mengalami recovery dan sudah melakukan adjustment terhadap situasi yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu auditor juga harus melakukan penyesuaian dan mempertimbangkan metode pelaksanaan prosedur audit yang disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini, yaitu dengan menerapkan proses audit jarak jauh. Nah, implementasi proses audit jarak jauh itu meliputi yang pertama, pengamatan fisik atas persediaan dilakukan auditor dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah termasuk penggunaan live streaming. Nah, metode ini adalah di mana auditor itu dapat mengamati persediaan melalui live streaming yang dilakukan oleh personel dari perusahaan. Nah, selain itu juga dapat diterapkan juga komunikasi langsung dua arah dengan video atau foto digital yang diambil melalui telepon seluler perusahaan. Nah, foto dan video yang akan ditinjau oleh auditor ini dikompilasi menjadi satu album atau satu file, kemudian auditor membuat catatan serta menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan selama wawancara jarak jauh. Yang kedua adalah tanya jawab atau wawancara itu dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan metode video call yang telah dijadwalkan sebelumnya terhadap personil inti dengan menggunakan platform yang tersedia seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan sebagainya. Sangat disarankan untuk melakukan pertemuan via video call, bukan
voice call saja, karena isyarat nonverbal itu merupakan bagian penting dari komunikasi dan kadang itu tidak terlihat melalui voice call atau tanpa video gitu. Yang ketiga adalah lembar perhitungan fisik ataupun surat itu dapat berbentuk soft file dan kemudian dikirim melalui email kepada pihak perusahaan. Demikianlah presentasi ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.